mana ada beberapa karakter yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ada karakter nasionalisme, cinta tanah air. Ada karakter disiplin, tepat waktu, dan masih banyak karakter-karakter lain. Ini tentunya karakter ini sangat diharapkan dan sangat pas di dalam rangka pembinaan generasi muda bangsa Indonesia. Jadi untuk ke depan mungkin dalam event-event hari besar nasional, saya berharap kegiatan upacara bendera ini bisa terselenggara tentunya sekali lagi dengan syarat protokol kesehatan harus kita laksanakan dengan baik. Peserta upacara yang terbatas yang hadir di lapangan, kemudian menjaga jarak dan mengenakan masker. Ini tentunya sebagai bagian preventif kita dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, hari Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam Puji pemuda. syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda ini menjadi penting karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, momentum Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini harus mampu menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kegiatan kewirausahaan para pemuda. Persatuan bangsa Indonesia sejak 93 tahun yang lalu adalah bukti bersatunya pemuda Indonesia. Tanpa persatuan pemuda, bangsa Indonesia tidak kita nikmati hari ini. Dengan keterbatasan media komunikasi, terbatasnya transportasi dan media koneksi lainnya, tidak mengurangi semangat pemuda dari Maluku sampai Aceh berjumpa untuk merumuskan komitmen kebangsaan menuju kedaulatan. Tanah air satu, bahasa satu, dan bangsa satu, bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, 64,5 juta pemuda Indonesia atau seperempat dari populasi penduduk Indonesia menjadi harapan besar kemajuan bangsa yang sudah di depan mata. Akan tetapi tanpa komitmen bersatu para muda untuk bangsa, niscaya impian bangsa yang unggul tidak akan terwujud. Pemuda sebagai agen perubahan adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen penting
perjalanan bangsa Indonesia. Tahun 1908, pendirian Pergerakan Budi Utomo sebagai momentum kesadaran kebangsaan dan embrio perkumpulan pemuda. Tahun 1926, Kongres Pemuda pertama. Tahun 1928, momentum Sumpah Pemuda untuk Persatuan Bangsa. Tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 1966, Triturah, 3 tuntutan rakyat. Tahun 1998, Reformasi. Semua momentum penting tersebut adalah hasil karya, komitmen, dan dedikasi para pemuda Indonesia. Momentum-momentum bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia tersebut bisa dicapai dengan modal persatuan para pemuda di tengah berbagai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa di belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ada dampak yang luar biasa terhadap 9,12 juta penduduk usia kerja, di mana 2,56 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baik untuk menanggulangi wabah COVID-19 di bidang kesehatan maupun dampak sosial dan dampak ekonomi akibat pandemi. Pencapaian penanganan COVID-19 ini menjadi momentum bangsa Indonesia untuk segera bergerak tumbuh secara ekonomi, khususnya ekonomi yang mendorong kemandirian para pemuda dalam mensejahterakan diri dan selanjutnya memberikan dampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan, terutama memulihkan kondisi ekonomi para pemuda sebagai segmen yang paling terdampak oleh situasi COVID-19. Upaya ini tentunya tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan semua pihak, khususnya bersatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.